Halo kawan semua, saya Sultan Khairil. Kali ini kita akan ngebahas tentang efek control yang ada di Premiere Pro. Jadi kita akan bahas satu-satu, mulai dari atas sampai bawah. Oke, langsung aja kita ke Premiere Pro. Oke, kita sudah ada di dalam Premiere Pro. Kita akan membahas yang namanya efek controls. Di mana sih efek controls itu? Ada di sini. Biasa kan kita buka klip kan sini. Nah, efek controls itu ada di sini sampingnya. Terus misalnya kalau aduh, efek controlsnya hilang, ini semua hilang nih, nggak ada apa-apa. Gampang, kalian nggak usah panik. Kalian tinggal Windows Workspace, then reset to save layout, and then balik lagi. Langsung cari di sini, dia ada. Gitu ya. Oke, kita mulai dengan bikin sequence-nya dulu. Ini kalian bisa langsung drag aja. Ini kesini juga bisa bikin sequence. Nah, jadi sequence yang terbuat akan berdasarkan gambar, ukuran gambar atau video yang kalian drag ke sini. Itu ini kita drag juga. Nah, oke. Nah, baru di sini kita bisa lihat efek control ini kan nggak ada. Jadi kita klik dulu mana gambar yang mau kita edit di efek control di sini. Ini kita klik baru dia akan muncul sendiri. Ini kita klik baru dia akan muncul seperti ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada motion, ada opacity, ada time remapping. Kita bedah dulu motion. Di sini motion ada position, scale, scale width, ada rotation, anchor point, anti flicker filter. Nah, di position ini kita mulai dari sini. Ini kalau kita geser nih, kita klik, tahan, terus geser kiri kanan. Nah, kalau ke kiri dia akan geser ke kiri, kalau ke kanan ya akan geser ke kanan. Atau kalian mau bisa ketik misalnya berapa, 100 gitu, atau ya terserah. Nah, kalau yang kanan ini kita klik, kita tahan, ke kanan itu ke bawah dan kiri ke atas. Jadi semakin besar ke bawah, semakin ini ke kiri. Jadi position ini itu kita geser-geser videonya. Gitulah ya, ngerti lah, gampang lah ini ya. Nah, di sini ada scale. Oke. Scale ini adalah memperbesar dan memperkecil gambar atau video kalian. Gini, touch. Jadi kita mau gedein atau kecilin. Di sini nih, ya kan. Tapi semakin kalian gedein akan semakin pecah. Jadi kalau mau gedein atau kalau mau ngezoom ya sewajarnya aja. Ya nggak? Asik. Nah, ini ada scale width. Kok scale-nya nggak bisa dipencet sih? Itu hitam gini. Nah, ini berfungsi untuk kalian yang mau memperbesar hanya bagian satu sisi aja, misalnya bagian kirinya aja ditarik besar ke kiri atau ke atas. Jadi ntar peang gambarnya nih. Coba caranya ini kalian, ini kan uniform scale, jadi kita nge-scale itu udah presisi, jadi sesuai kiri kanannya. Nah, kalau kita uncheck lalu kita coba scale width-nya gitu, ya kan. Nah, ini kita giniin dulu deh, ya kan. Nah, dia bakal yang width itu kan kiri kanan ya, atas bagian persegi yang atas tuh, jadi kayak sama nih height-nya juga tuh apa ya. Wah, gitu ya, gampang sih ini. Oke, kita cek lagi. Nah, yang di bawahnya ada rotation. Rotation ini ya kita rotate gambar atau video kita putar.
putar 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 putar, agak pusing ya. Dan ada anchor point. Anchor point ini apa nih, kalian kalau mau lihat anchor pointnya itu gimana caranya, ini kalian klik motion. Nah ini kan kalian lihat nih, ada tepi ini nih, garis-garis ini. Nah ini anchor point nih yang di tengah. Kalian bisa geser ini dengan klik ini, terus geser kemana aja dan terserah. Nah atau kalian pakai ini anchor point, kalian geser tuh, dia gerakan anchor pointnya kan. Cuman kalau kita geser gini otomatis gambar kita juga akan tergeser, jadi anchor pointnya tetap di tengah tapi gambarnya yang bergerak di dalam frame ini. Kalau kita pakai mouse gini, kita klik, gambarnya diam tapi anchor pointnya yang bergerak. Lalu fungsi anchor point ini apa sih? Nah anchor point ini adalah poros dari ya sebuah bangunan gitu. Ya pokoknya dia poros kayak jangkar. Jadi kalau kita rotation, kita putar, dia bakal ngerotate sesuai dengan porosnya tuh anchor point itu di tengah. Atau kalau kita scale dia bakal ngezoom tuh sesuai dengan scale ini, sesuai dengan anchor pointnya gitu. Nah ini sama. Nah kalau misalnya kita pindahin anchor pointnya ke langit ini, lalu kita rotate, nah dia akan ikutin porosnya. Atau kita zoom scale, nah dia bakal ngikutin si anchor point ini kayak gitu. Oke, ada lagi namanya anti flicker filter ya. Ini jadi kayak, jadi Premiere CC ini ngasih apa ya, ngasih toolsnya lah yang cukup membantu. Jadi kalau gambar kalian flicker, kalian bisa reduce dengan anti flicker filter ini. Jadi semakin ke kanan semakin strong filter ini. Jadi kalau kalian ada video yang mungkin ada flickernya, coba aja pakai ini, lalu atur aja berapa tingkatnya dan sesuaikan kayak gitu. Oke, kita sudah selesai di motion, langsung ke opacity. Opacity ini ada create ellipse max, create 4 points polygon max, terus ada free draw bezier, ini pen tool ya. Terus ya opacity, ada blend mode. Ya opacity ini adalah apa? Tingkat transparan kali ya, transparan atau enggaknya. Jadi kalau kita turunin ini dari 100 ke kiri, dia bakal transparan. Semakin kiri semakin transparan. Jadi kalau misalnya nih kita tempel nih, di sini di bawahnya ada video, ada gambar lagi ya. Ada gambar yang kita mau redupin yang ini, tuh otomatis dia transparan kayak gitu. Terus blend mode apa nih? Nah blend mode kita belum bahas ini. Oke, ntar blend mode dulu. Blend mode ini jadi ya nih, kayak kita misalnya mau nibanin sebuah gambar sama yang bawah ini, ya kan? Kita nih bisa atur opacity-nya gini misalnya, atau normal 100 saja. Terus kita blend mode, yang kita select ini saat kita dissolve, kita apply gitu. Nah dia akan ngeblend gitu, bercampur dengan gambar atau video yang di bawahnya itu di sini, itu akan bercampur sesuai dengan yang kalian pilih di sini. Jadi ngeblendnya itu mencampurnya dengan efek apa, ada color burn, ada linear burn, ada darker color, ada lighten, ada screen ya, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Oke, langsung kita bahas yang ini. Nah create ellipse max ya, agak susah nyebutnya. Nah ini kita membuat masking, jadi mungkin nanti ada
aku akan berikan bagaimana cara masking dengan ini ya. Tapi ini untuk perkenalan aja. Jadi bulatan ini ketika kita klik, nah kita akan menciptakan suatu masking, suatu cropan video atau gambar. Jadi yang kita klik ini dia bakal nge-crop bulat ini, dan dengan crop ini di dalam cropan ini ya video yang atas ini, dan yang di luar bulatan ini akan muncul video yang di bawahnya ini yang tiban. Kalau ini pun nggak ada, dia bakal hitam gitu. Jadi ini kayak nge-crop gitu. Dan ketika kalian sudah menciptakan cropan ini, nih kalian kan bisa atur juga nih, bisa digedein, bisa dikecilin, kalian bisa tambahin juga. Cuman ya udah cukup sini aja dulu perkenalan. Nah, ketika kalian udah bikin gini, bakal ada di sini nih masking kalian atau topeng lah ya, gitulah sebutannya. Nah, ini kita delete dulu maskingnya. Nah, coba kita yang kotak ya, kotak sama yang bulat tadi kita menciptakan suatu cropan yang kotak kan. Jadi aku bakal bikin yang khusus untuk masking ini ya. Oke, terus ada pen tool ini ya kita mau bikin sesuai, kita bikin cropannya misalnya dari sini sambungin lagi. Nah, dia akan crop seperti ini kayak gitu. Atau mau bentuknya S tuh bisa kita sesuai kalian. Nah gitu ya untuk motion dan opacity. Nah yang terakhir ini time remapping. Nah ini bakal aku bahas khusus juga karena ini kita bakal bermain keyframe di sini, dan kalian dia harus belajar keyframe dulu dari sini, keyframe motion dari ini, baru kita sini nanti. Itu akan aku bahas khusus, oke? Thank you. Oke kawan semua, itu dia pengertian dan cara-cara menggunakan efek control di Premiere Pro. Jangan lupa subscribe dan like, share ke teman kalian. Saya Sultan Heril dari Guardian Films, pamit.